Ya, selamat pagi semua. Kita mau jumpa dengan teman-teman semua pelaut seluruh Indonesia yang berkenan untuk memperhatikan salah satu risiko di kapal, yaitu kecelakaan. Kecelakaan kapal ini memang menjadi momok bagi semua orang. Tentunya tidak ada yang kepingin kapalnya celaka ya. Ini namanya pertemuan pertama dari 14 pertemuan, yaitu dari pelajaran manajemen keselamatan, keamanan, dan pelayanan kapal. Mari kita perhatikan apa salah satu risiko di kapal itu mesin rusak, ya, kemudian tabrakan, kemudian kandas, kemudian di pelabuhan ada masalah, ya, kebakaran, tenggelam, bahkan banyak lagi. Oleh karena itu, kita mulai saja. Nama bukunya adalah, tentunya saya ucapkan semangat pagi teman-teman, teman-teman seprofesi maritim di laut yang aktif, ya, di darat, di kantor, dan di diklat yang kami banggakan. Tentunya sesuai STCW amandemen 2010. Nah, dulu saya belajar masih belum ada amandemen 78, 95. Sekarang semakin ketat. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera. Mohon izin memperkenalkan diri sebagai perwira pelayaran niaga, juga sebagai marine spesialis, termasuk marine surveyor, dosen ilmu pelayaran dan kemaritiman, dan penulis buku Ajar Maritim di Indonesia. Ya, saya geser dikit ya. Oke. Ya, mudah-mudahan ada beberapa teman yang sudah kenal saya, tapi tentu banyak yang belum kenal ya. Saya ingin memperkenalkan diri sebelumnya. Manajemen keselamatan keamanan pelayanan maritim ini dari seingat saya PK 07 dari BPSDM Perhubungan Laut ya, perhubungan macam-macam. Buku ini saya terbitkan ya, tentu penerbit itu berdasarkan hak cipta dilindungi Undang-Undang Nomor 2814, ISBN juga ada, penerbit ECC Jangkar Jakarta. Penulisnya ada 3, saya sendiri yang paling atas, Insinyur Richard Wirandoyo MMMRE, terus teman saya dosen STIP juga, Kolonel Laut T. Widikdo MSc, juga punya MRE juga, hanya belum tertulis. Dr. Insinyur Disamen Simatupang, MM, MSc. Beliau adalah juga alumni dari STIP angkatan 22. Mungkin ada teman-teman dari di laut yang masih aktif. Juga Direktur Pasca Sarjana yang baru diterbitkan tahun ini. Oke, ada 2 buku ya. Buku Manajemen Budaya Keselamatan Keamanan ini buku baru, dibuat tahun 2018. Maaf, terbitnya 2018. Tetapi yang di sebelah adalah manajemen perawat kapal ini untuk membackup. Karena ini juga merupakan bahan-bahan untuk mencegah terjadinya kecelakaan di kapal. Tadi sudah kita sebutkan macam-macam kecelakaan secara singkat. Ya. Oke ya.
Kita judulnya bedah buku profesi dan mengarah tanggung jawab manajemen keselamatan keamanan pelayanan maritim. Teman-teman, saya mungkin lebih senang mengajak menyebut atau mengundang sebagai teman-teman saja ya. Di buku modul 1 sampai 14 nanti berarti ada 14 pertemuan dengan teman-teman yang di kapal ya, maupun di darat, di laut, dan di kantor. Modul pertama atau biasa orang menyebut bab 1 itu berjudul pengantar hukum maritim atau Maritime Law and Awareness, membahas tentang sumber-sumber hukum maritim, pembidangan hukum maritim, hukum perdata dan publik, sumber hukum laut Indonesia tentu dan internasional ini, masalah wilayah, laut bebas dan zona ya. Tambahan lagi ada ketentuan konvensi UNCLOS 82. Hal ini dimaksud semua pelaut harus ya, kalau untuk top manajemen harus mengenal hukum maritim. Bagi teman-teman perwira madya ya, mualim atau masinis, wajib juga mulai membaca buku tentang hukum maritim. Karena seluruhnya itu berdasarkan regulasi yang diterbitkan oleh IMO. IMO turun ke 5 komite, turun lagi ke konvensi-konvensi yang terkenal, mulai dari SOLAS, MARPOL, STCW, dan lain-lain. Mari kita teruskan. Dia akan perkenalan ya. Tadi sudah tahu nama saya dibesarkan di Semarang. Kalau kota kelahiran dulu ya di Brebes. Itu waktu Bapak masih dinas di Brimob ya. SD Semarang juga, Teknik ST Negeri 3 Semarang, STM Negeri 4 Semarang. Mungkin di antara teman-teman ada yang satu alma mater ya, salam sehat saja ya. Di Akpel ini masuk tahun 73, lulus 6. Kemudian Strata B ya. Strata B lulus 8687 di AIP. Kira-kira setahun masuk asrama. Jadi berbeda dengan angkatan sekarang, bisa online malahan ya. Dulu nggak bisa, kita diperlakukan sebagai taruna juga. Tahun 8687. Kemudian untuk Master Marine Engineer atau Marine Chief Engineer dulu, namanya ijazah AMKC, alumni BP3IP tahun 97. Ya. Kemudian saya ambil juga pembaruan ATT 1, dari ijazah AMKC menjadi ATT 1 angkatan pertama tahun 2001. Terus saya ikuti terus semua. Perlu diketahui Master Marine Engineer ini dengan gelar MRE itu berdasarkan PP Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun bulan kedua tahun 2000. Ini penting untuk disikapi oleh teman-teman semua bahwa perubahan dari AMK menjadi ATT, dari PP MPB menjadi ANT itu berdasarkan PP 07 tahun 2000. Saya juga belajar dari Universitas Terbuka, jurusan manajemen selama 5 tahun. Jadi bukan untuk mencari gelar, karena cukup panjang perjalanannya 5 tahun setengah kira-kira. Mendapatkan jasa SE. Kemudian juga di Universitas 17 Agustus tahun 2005 kami selesaikan sarjana tekniknya atau insinyurnya. Kemudian saya ambil sekolah
tinggi teologi magister, S2 untuk teologi ya. Ini berarti kita bisa ranahnya belajar apa saja. Ya, studi bergerak. Pengalaman sebelum kita bicara lebih lanjut, ya. Pengalaman yang saya miliki pensiunan Pertamina dari masuk Pertamina KD 74 Ikatan Dinas beasiswa, kemudian 76 lulus, 76 sebagai masinis. Tentu ada jabatan-jabatan yang perlu kita sampaikan. 76 sebagai masinis, 78 mulai lahirnya SCW 78, 81 sebagai masinis 1 ya, kapal luar juga. Dan yang paling sering itu ke Bataan Filipina, Indonesia. Kemudian selama 10 tahun saya jalani sebagai masinis 1 di kapal-kapal besar sampai tahun 1990. 1990 sampai 2001 sebagai chief engineer dan saya ambil pensiun muda tahun 2001. Statusnya adalah pensiunan di Pertamina ya. Tahun 2001 itu saya join dengan Medco Energy. Ya, bosnya adalah Pak Arifin Manigoro. Saya kira angkatan saya kenal lah. Dia punya 2 offshore, di offshore Bangka Marine Terminal dan Piaga Marine Terminal. Nah, sampai dari 2001 sampai dengan 2010 dan saya diperpanjang lagi oleh beliau sampai 2014 akhir, sekitar 5 tahun. Kemudian join dengan PT Radha Maritim hanya sebentar karena diminta untuk mengajar di STP. Nah, dia pengalaman dosen di Bali Samudra sejak tahun 2001. 2002 saya dapat SK dari BPTIP. 2003 saya membuat buku. 2004 buku saya dipakai di GIP untuk ATT 5, 4, 3. Jadi seterusnya akan naik terus sampai kelas 1. Di Akademi Maritim Hidayat, di Akademi Pak Pelayan Jadat ini zaman dulu namanya APD, sekarang AMD, itu juga mulai 2001. Tapi tepatnya 2004 saya full ngajar juga sebagai dosen tetap tahun 2006 sampai 2018. Juga mengajar di Pertamina Marine Training Center ya, PMTC, karena sebagian besar dosennya adalah pensiunan Pertamina. Nah, di situ kita bisa mengajar yang sesuai bidangnya. Yang keempat adalah Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran STIP tahun 2016. Nah ini, jadi saya harus berhenti dari Radha Maritim, kemudian join dengan STIP karena ada beberapa buku-buku saya yang harus dipakai sebagai penunjang dosen yang menulis buku ajar. Kemudian profesional ya, profesional itu sebenarnya semua orang bisa, ya, asal kerja sungguh-sungguh pasti bisa. Ya, sebagai profesional di kapal, saya belajar nonstop sekali di waktu sekolah itu mulai tahun 74 sampai 2001. Ya, ini saya gambarnya tertutup. Sebagai chief engineer dan sebagai auditor ISPS Code, International Ship and Port Security Facility Security Code ya. Kemudian juga auditor sebagai Performance and Safety Operation. Ini kira-kira auditor ASEM Code ya, mewakili ASEM Code. Ini sayang gambarnya belum di-setting dia. Ya, saya sendiri tidak punya rencana apa-apa, menyandang rekor muri, ada 3.
Tapi yang paling membanggakan adalah sebagai dosen maritim, penulis buku ajar maritim, khususnya bidang teknik terbanyak, sehingga mendapat rekor muri yang ketiga. Yang mengusung adalah tersebut beliau yang saya hormati juga, dosen STIP kira-kira 7 tahun yang lalu, kemudian menjadi Direktur STIP atau Pak Ketua STIP karena sapaannya adalah Ketua. Setelah itu menjadi Direktur BP3IP. Itu Kapten Weku Frederick Karuntu. Ya. Saya boleh menyapa beliau karena beliau betul-betul concern. Ada 20 buku saya yang dipakai di BP3IP. So, ini adalah kepedulian kami untuk melihat BP3IP sebagai diklat balai besar dan milik negara mewakili semua pelaut Indonesia ya. Oke, dasar hukum pelayaran Indonesia. Dasar hukum pelayaran maritim ini standar IMO. Semua pelaut saat ini harus mengenal IMO karena laut yang berdasarkan IMO online jasanya gambar Garuda, jasa profesional kita, itu seluruhnya online dengan IMO. Berikutnya lagi perlu dipahami sertifikat baik kompetensi maupun profesionsi itu online. Saya sebutkan aja kalau untuk anak buah yang paling bawah, pelayan, kelasi, ya, kemudian wiper atau ada airman, ada oiler dan sebagainya. Kalau di dek, kelasi, jurumudi dan seterusnya, itu harus memiliki standar STCW Amandemen 2010, punya BST, SCRB, AFF, MFA, MC, ya, saya sebutkan singkatnya saja, masih punya SAT, Simenbook, paspor, jadi minimum 8. Kalau itu untuk anak buah, seluruh anak buah harus lengkap. Kalau nggak lengkap ya risikonya nggak diterima di perusahaan pelayaran ya, karena semuanya ada checklistnya, daftar. Kalau untuk seorang perwira mesin itu ditambahkan lagi ada SD, ada SSO, ada IRM, ada lagi macam ya. Itu mencapai 4 sampai 5. Belum termasuk kalau kapal ya TCM juga ya, Crew Coordinate Management. Kemudian perkiraan ya 12 sampai 15 itu untuk sertifikatnya para masinis. Kalau untuk dek ditambah 5 lagi. Itu MDSS, radar, ARPA, ORU, EKIS. Ini 5 ini dulu ilmunya Markonis ya, radio officer. Sekarang dirangkap para mualim. Ya, sangat penting ya. Apa beratnya standar menjadi pelaut internasional yang berdasarkan kelas. Ya, maaf kata ini nggak termasuk kapal-kapal nelayan, ya, karena itu lokal ya. Nah, kita lanjutkan. Saya masih baru belajar, jadi masih ya tujuan utama IMO. Kita bisa dibaca lengkapnya, namanya bedah buku. Kalau yang berkenan bisa membeli bukunya lebih lengkap lagi detailnya ya. Buku saya siapkan di Koperasi BP3IP, Koperasi Alumni BP3IP, dan Koperasi STIP, yaitu di Stipmat. Itu ada 80 buku dari 16 judul. 8 judul adalah untuk teknik, yang 8 judul adalah untuk notik. Yang teknik, hampir semuanya penulisnya saya dan teman-teman. Kalau notik adalah dosen-dosen notik gabungan. Jadi rata-rata setiap judul ada 2-3 dosen yang menulis. Sebagai wadah kerjasama antar pemerintah negara anggota yang membahas masalah teknik perkapalan. Jadi kita punya standar ya, teknik perkapalan, guna meningkatkan standar keselamatan pelayaran. Kata keselamatan ini penting dalam pembahasan buku ini sampai akhir.
Ya, tentu tadi sudah dibilang dari awal pembahasan, tidak ada seorang pun pelaut yang kepingin kapalnya itu tidak layak laut. Ya, kalau bidang permesinan semuanya harus siap. Ya, misalkan tidak ada yang tidak berfungsi. Jangankan mesin, baut pun harus tetap pada tempatnya ya. Oke, selanjutnya saya sengaja tidak membahas yang poin 2, 3, 4, 5 itu bisa dibaca di sini maupun di buku ya. Saudara bisa baca dengan itu bukan tulisan, bukan tulisan saya, maksudnya bukan saya yang membuat ini adalah betul-betul tujuan utama EMO. Saya sebagai penulis, yang penting-penting kami buat. Mari kita lihat struktur organisasi EMO. United Nations itu PBB. Kita adalah semua pelaut di seluruh dunia, ya, sekali lagi selain kapal-kapal nelayan, adalah anggota resmi IMO online. Itu ya. Berapa juta pelaut seluruh dunia ini? Enggak tahu. Indonesia aja enggak ya, banyak ya. Dan seluruh dunia, kalau negara pulau, negara pantai, pasti ada pelautnya dengan standar yang sama. Jadi big boss kita adalah IMO, International Maritime Organization, setara dengan WHO, ILO, UNESCO ya, dan seterusnya. Tapi IMO ini betul-betul saya anggap paling besar di dunia. Karena anggotanya resmi terdaftar seluruh dunia. IMO mempunyai 5 komite. Legal komite, ya tentu semua kapal harus legal ya, sertifikatnya dan semua yang terkait dengan pembuatan kapal itu harus legal. Technical Corporation Committee, ya. Semua perabot atau peralatan teknik di kapal itu mempunyai standar. Yang ketiga, Maritime Safety Committee. Ini benar-benar yang menjadi acuan bagi kita yang berhubungan langsung dengan para pelautnya, SDM-nya. Tapi sebenarnya 5 ini berhubungan. Contoh, Marine Environment Protection Committee. Ini yang menerbitkan konvensi Marpol. Sangat mengerikan. Sekarang banyak pencemaran di mana-mana. Tidak hanya di laut saja, tetapi di darat pun sungai-sungai sudah pada hitam. Ya, kalau terjun ke sungai mati gitu ya. Sudah nggak ada ikan yang bermain di laut. Ini juga diharapkan jangan sampai parah pencemarannya. Kemudian Facilitation Committee. Semua kamar-kamar, cabin-cabin, dan gudang itu semua standar. Tidak bisa dirubah-rubah ya. Dan saya ambil contoh di Maritime Safety Committee itu mempunyai 6 konvensi. Konvensi itu artinya keputusan dari hasil sidang pleno MSC ini. Contoh, SOLAS, ya. Kemudian SOLAS yang terkenal sekarang masih 74, 78. Kalau SOLAS ini pertama lahir setelah adanya korban kapal Titanic tenggelam tahun 72, 74 langsung terbit SOLAS yang pertama ya. Nanti kita akan bahas di bab lainnya. Load line ya, keseimbangan kapal itu terukur. Ada aturannya juga, ada regulasinya. Kemudian korek ya, juga menghindari kejadian-kejadian yang di kapal, masuk tabrakan. Inmarsat, teman-teman yang nautika ini tentunya sekarang udah ahli betul, karena beliau merangkap jabatan Markonis. Yang dulu Markonis berdiri sendiri atau radio officer itu dirangkap oleh para mualim ya, sebagai kilas info anak saya nomor 4 pun sebagai ANT 3 ambil ANT 2. Jadi saya bangga sekali dengan pelaut baik anak buah maupun bapak buah. Yang kelima yang tertulis adalah STCW ya.
Ya, STCW ini menyangkut SDM pelaut seluruhnya. Saya boleh katakan setelah STCW 2010 itu masih 7895, saya sesuai dengan sertifikat dan ilmunya itu pelaut harus semua performanya super, nggak ada yang kurang dari 70%. Jadi tidak ada yang namanya malas-malas, nganggur-nganggur, bodoh, nggak ada ya, karena semua sertifikat kompetensinya harus lain ya. Jadi kalau toh ada, mesti ada sesuatu di kapal itu yang tidak terlayani dengan baik. Yang keenam adalah tim SAR ya. SAR itu bisa di darat, bisa di laut. Tentunya karena kapal itu dua dimensi ya. Kalau di darat ada kejadian kecelakaan dan trouble dan masalah bisa ditinggal. Kalau di laut ya sepanjang kapal itu tidak tenggelam juga dua dimensi itu artinya kemungkinan besar kapal akan tenggelam. Ya. Kalau terbang itu tiga dimensi. Saya mengajak teman-teman membahas tentang ISM Code. Ya. Itu sebetulnya International Safety Management. Kata S ini populernya tahun 95. Tapi kalau saya melihat kapal sebelum SCCW 8, kapal samudra, Jalan Amerika 1 bulan, pulang pergi 2 bulan, itu sudah melaksanakan manajemen dengan baik. Aja shell tanker, itu saya belajar dari kapal itu tahun 8 masinis 3, kapal Amerika ya, sana juga nggak boleh turun, 3 hari aja, 2-3 hari, balik lagi ke Brandan Panglang Susu, nah, jadi 2 bulan. 2 bulan kita harus memanage semua permesinan, memanage semua permakanan, memanage semua kondisi kapal, dan semuanya yang menyangkut safety. Itu peralatan safety dan lain-lain. Teman-teman harus cerdas dalam hal ini. Orang dulu semangat juangnya tinggi-tinggi. Yang sekarang, maaf kata agak menurun, paling enggak semangatnya harus dipertahankan. Ya. Nah kita nggak akan selalu berharap pertolongan dari luar, kecuali dari kita sendiri. Kalau ada kondisi-kondisi kapal yang kurang baik, ya tepat dibenahi, jangan menunggu-nunggu, dan dilaporkan kepada yang berkepentingan, baik kepada ship owner atau pemilik kapal dan kepada kelas. Ini tambahan, ISPS Code itu mulai tahun 2004. Ya, kebetulan saya juga sebagai auditor, memiliki sertifikat 6 paling enggak. SAT, SD, SSO, TSO, PFSO, dan auditor. Ya. Ini artinya untuk melengkapi profesional dalam satu profesi audit itu harus lengkap. Ada ketutup bayangan kami, yaitu mengenai independent class surveyor. Bapak-bapak, saudara-saudara, teman-teman semua perlu kita menekankan. Barusan saya tadi juga dengan ATT 1, P3IP, bahwa dari buku-buku yang saya buat, boleh dikatakan wajib dikenal oleh ATT 1, top management. Tetapi dalam bab ke-12 tentang kelas, itu harus tahu. Karena kelas itu, dia adalah yang pertama merancang sebelum adanya kapal, permintaan pemilik kapal bagaimana, dan dihitung dengan sangat amat teliti oleh biro klasifikasi manapun di dunia. Baik dari yang standar internasional, ya Lloyd Register, American Bureau of Shipping, atau NP, atau NK, atau ya semuanya, juga standar dengan yang dibuat oleh BKI. Jadi kelas walaupun belum internasional, BKI itu juga 100% standarnya sama. Ya, tinggal manusianya aja sungguh-sungguh apa tidak. Setelah kapal dirancang di dok, di shipyard itu dibangun kelas setiap hari harus mengawasi semua pekerjaan. Ya.
Jadi betapa beratnya tanggung jawabnya kelas ya. Nah, dan bersama dengan Shipyard, juga dengan pemilik kapal, ya, mengirimkan marine surveyor. Ya, saya pernah juga di situ. Nah, jadi ada tiga apa ya, instansi yang kepentingan untuk menciptakan sebuah kapal yang baru dibuat itu layak laut. Ya. Jadi shipping di belakang saya itu shipping company, sifatnya kelas, dan semuanya berdasarkan ke-6 konvensi yang dibuat oleh Maritime Committee. Juga semuanya harus berdasarkan regulasi dari 5 komite tersebut. Supaya menjadi kapal yang sehat, layak laut, dan seterusnya. Jadi jelas kapal itu sebetulnya waktu dilahirkan, kecuali ada bencana alam, kapal siap untuk berlayar sampai 25 tahun. Sering saya tanyakan kepada teman-teman pasis, kapal ada umur 15, ada yang 20, ada yang 25 dan 30. Saya melalui pelajaran bedah buku ini, saya katakan di dalam buku saya ada beberapa buku, itu kapal dibuat untuk 25 tahun. Tanggung jawab pertama adalah yang membuat kapal, yaitu shipyard. Tanggung jawab yang kedua adalah kelas. Bukan kedua, kelas adalah tanggung jawab pertama juga. Tanggung jawab karena dia yang menghitung dan yang sampai meluncurkan kapal. Dan setiap tahun ada annual cash survey. Ini yang perlu disikapi. Ya, 2,5 tahun intermediate class survey, yaitu memeriksa di bawah underwater survey ya. 5 tahun sekali baru special class survey. Dan tiap tahun seterusnya sampai umur 25 tahun kapal minimum berumur kondisinya 70%. Artinya pada saat 25 tahun masih layak laut, ya kecuali belum 25 tahun udah nggak layak laut, ya udah di layup aja. Tapi 25 tahun kalau kondisinya masih bagus, masih bisa di-extend, diperpanjang 5 tahun lagi, dan seterusnya. Tinggal perawatan kapal ya, di sini disebutkan ship maintenance and dari garis konvensi 6 konvensi itu ke atas ada asli dari dokumen organisasi IMO yang dari dari IMO sendiri. Kalau yang dari 6 konvensi ke bawah itu modifikasi saya sendiri ya. Oke, kita agak cepat dikit karena banyak ya. Ini kebanggaan kami, sertifikat ahli teknik tingkat 1. Ini ada yang kepingin mengenang ya, yaitu pertama kali ATP 1 angkatan pertama April tahun 2001. Selanjutnya ini adalah untuk gelar ya, Master Marine Engineer. Kalau angkatan pertama sama kedua, ketiga masih MN, tapi selanjutnya nggak boleh, harus MARE. Ya. Oke, iya, konvensi internasional tadi sudah kita singgung. Saudara lihat ini salah satu contoh kapal passenger, ya, passenger American Cruise Ferries. Ini yang saya concern melihat kalau kapal semuanya kru kapal nggak ada penumpang, ya mungkin rasanya lebih aman. Tapi ketika ada penumpang yang notabene atau yang kita maksud tidak punya sertifikat keterampilan pelaut. Ini ketika ada masalah, terutama kebakaran, mereka akan panik, juga membuat kita panik. Sehingga ini yang terjadi pertama dari jangan sampai kebakaran. Kita ada contoh kebakaran yang besar, yaitu tahun 81 Januari tanggal 27, yang namanya Tampas 2 itu yang
menelan korban sangat banyak. Kalau Titanic itu ada di utara sana ya, nggak ada pertolongan, hanya 10 jam, korbannya 1.500 orang mati seketika. Tetapi kalau di Tamas 2, saya mengenang waktu itu dari Bataan Filipina ke Surabaya langsung sandar di Angkatan Laut. Kemudian hari besoknya kedengaran berita Tamas 2 terbakar. Saudara-saudara, teman-teman semua perlu diingat, kebakaran kapal itu pasti mengakibatkan panik. Ya, paniknya itu bisa membuat sampai dapur mudah ngebul, ya, ngebul kebakarannya. Sehingga dalam 3 hari 2 malam itu banyak yang nggak makan, nggak minum. Kalau yang tahan 3 hari nggak makan ya nggak minum lebih lagi. Kalau nggak minum tuh umurnya 6 hari aja, hari ke-7 udah bisa ya. Kalau nggak makan nggak apa-apa, tapi minum. Yang kedua adalah kebakaran, itu korbannya ya, semua manusia kalau terbakar 30% dari tubuhnya mati. Nah, ini bagaimana teman-teman kita penumpang Tamas 2 itu menghadapi menghadapi kebakaran yang besar ya. Dan akhirnya yang ketiga, 3 hari ketiga tanggal 27 Januari 81 itu tenggelam kapal Tamas 2. Ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya, semuanya keprihatinan kita semua. Ya, kapten juga ikut tenggelam walaupun dia berusaha menyelamatkan diri ya. Kapten Ahmad Rifai ya, kita hargai sebagai pahlawan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Jakarta. Setelah ada ketemu jenazahnya. Ini kapal coba ya. Tampumas 2 lebih besar dari ini. Tapi model lama ya. Ini model baru ferry ya, penumpangnya masih. Itu diperkirakan yang meninggal waktu itu sesuai kartisnya itu 350, tapi saksi mata mengatakan lebih dari itu. Ya mungkin sekitar 2 kali lipatnya. Anda bisa di sini menunjukkan kita nggak boleh ceroboh, nggak boleh malas, ya, nggak boleh kurang informasi. Semua peralatan yang sifatnya emergency harus disiapkan baik-baik. Ya, ini 16. Ya. Untuk Fire Out Aboard Caribbean Fantasy Ferry in ya. Kapal Amerika yang terkena kapalnya safety-nya nomor 1 ternyata bisa kebakaran. Karena disiplin penumpang itu berbagai macam ya. Nah, kalau masih pelabuhan, kalau di tengah laut ya, saya lompati aja ini. Kemudian teman-teman semua harus kenal ya. Kita punya regulasi yang sangat terkenal, SOLAS Safety of Life at Sea, yaitu hasil konvensi dari MSC. SOLAS itu kapal harus layak laut, bersertifikat. Sebaik-baiknya semua kru kapal jangan sampai bolong sertifikatnya. Ya, kapalnya juga, terutama kapal penumpang tadi, ya, kru kapal pun harus tanggap kondisi darurat. Kalau bicara safety, sebaiknya ya paling lama seminggu ada ramah yang safety. Ya, sambil baca, bisa penumpang tidak memahami kondisi darurat, jadwal file drill harus ditetapkan, bagian organisasi harus jelas di King B, ya, nama-nama jabatan yang bertugas, dan perwira jaga mengontrol kondisi, jumlah penumpang orang dewasa, laporan resmi nahkoda. Jadi kita manajemen kapal penumpang berbeda dengan kargo. Bandar pun jangan main-main, ya harus tip. Pemeriksaan harus jelas ya. Paling enggak melalui buku ini, Sabandar minimum ada 2 orang mantan orang kapal. Ya, entah ATT 4 dan ANC 4 minimal sesuai besar kecilnya kapal.
Jadi waktu pemeriksaan kapal memang betul-betul tahu, bukan visit kapal. Mohon maaf nih, kepala kantor Sabada juga harus tegas ya untuk memberikan out clearance maupun in clearance di kapal ya. Ini bagian kapal passenger yang mewah. Kapal dengan jumlah penumpang berapa ini ya? Mungkin ada 2.000 lebih. Ini kita bisa melihat apa beratnya menjadi seorang nahkoda, seorang KKM, seorang Mualin 1 yang menangani kru. Ya. Ya, tentu sampai operasi semuanya. Dari haluan sampai dasar, dari haluan sampai buritan, dari anjungan sampai bawah ini menjadi tanggung jawab top manajemen. Jangan dikira untuk nahkoda saja, jadi semua yang disebut top manajemen ada 4. Nah, nahkoda, Mualin 1, KKM atau chief engineer, dan second engineer. 4-4-nya ini setiap hari harus membicarakan tentang operasi kapal dan safety operation. Ya. Ini electrician nggak cukup 2, ini 8. Saya yang mengajar electric technical officer. Wah, saya kasih lihat buku ini, boleh saya kasih juga. Mungkin electrician hanya 2 atau 4, ya. Karena setiap kamar ada berapa titik. Inilah teman-teman yang di laut, di darat bisa merasakan tanggung jawabnya untuk menyelamatkan sebuah kapal yang harganya bukan ratusan miliar lagi, ini triliun, Pak ya. Jadi wajar kalau kapal mulai dari pucuk pimpinan sampai bawah itu harus mempunyai standar gaji internasional, bukan standar gaji reguler. Ya. Internasional sesuai dengan negara maju, negara berkembang, negara yang mau berkembang ya. Itu tentu nggak sama, tapi bedanya nggak jauh karena persyaratan pelaut sama seluruh dunia. Ya, saya sendiri lengkap dengan amandemen 2010. Karena itu saya berani mengatakan betapa besarnya tanggung jawab KKM. Iya, ini tadi kelewatan sedikit sertifikat-sertifikat yang harus dimiliki. Mungkin ada di antara teman-teman yang bukan orang kapal bisa melihat basic duty training, survival, advanced firefighting, medical first aid, medical care, security awareness training, security on duty dan lain-lainnya. Nah, kita akan lihat itu harus dimiliki oleh semua. Untuk chief officer engineer, ya itu harus punya SSO, IRM, CCM, BOTT dan seterusnya. Untuk dek ditambah lagi, ya. Untuk officer itu ditambah 4. Untuk anak buah 8, jadi 12. Dan yang untuk nautika tambah lagi ya, sampai 5 sertifikat. Ada simulator, ada global marine distress, dan lain-lainnya. Ya, saya bicara ini, saya ingat 3 tahun lalu bicara di gedung DPR Komisi 5, ya bersama teman-teman 52 teman-teman yang semua pakai balok 4, bicarakan suara maritim dari jam 10 sampai jam 4 sore ya. Tapi ya mudah-mudahan didengar suara saya melalui bedah buku ini kepada para pejabat, apalagi yang mantan pelaut yang sudah tinggi-tinggi jabatannya, menyuarakan suara laut dengan sungguh-sungguh ya. Oke, selanjutnya organisasi kapal ya. Lagi ya selesai. Ini standar organisasi kapal. Jadi jelas kita semuanya orang kapal sudah melaksanakan manajemen. Planning, organisasi ya atau organizing, kemudian organizing ini standar internasional. Paling kurang lebih hanya beda jenis kapal. Kontainer dengan tanker beda sedikit ya. Tapi secara umum adalah sama, 80% organisasi ini seluruh dunia sama. Jadi kita nggak sebutkan karena ada bagian yang mengenai
tanggung jawab masing-masing. Yang disebut top management adalah chief engineer, chief officer, nakoda, dan kita tambahkan second engineer karena sebagai kepala kerja engine department. Iya. Ada bagian tanggung jawab ke eksternal untuk seorang chief engineer maupun nakoda. Nakoda agak istimewa, dia punya 7 jabatan istimewa yang tidak dipunyai oleh sekaligus satu orang mendapat tanggung jawab 7 jabatan. Ya mungkin jabatan polisi ada Pak Polisi ya. Nakoda pun berhak mewakili polisi. Kemudian notaris, kemudian akte ya yang menerbitkan kalau ada penumpang melahirkan, kemudian jaksa dan lain-lainnya. Nah, tapi di luar itu adalah tanggung jawab sebagai chief engineer, chief officer, nakoda itu bertanggung jawab pada perusahaan pemilik, kepada instansi book, pada maker, pada kelas, kepada government, kepada flag state setempat, ya, kepada konvensi seluruhnya tadi yang kita bahas. Jadi ada detail yang kita ya. Ada sedikit astaga. Ini kita pamer sedikit ya. Nah, ini ya ketika masih muda ya. Ini contoh saja, bukan untuk sombong, untuk action. Contoh bahwa semua parameter yang ada di engine control room itu harus berfungsi dengan baik. Kelas yang benar itu melihat satu persatu semua parameter. Jadi karena parameter itu pengganti kacamata seorang engineer. Nah, zaman sekarang udah zaman unmanned attended engine room, sebetulnya tetap parameter itu berlaku karena dipindahkan ke kamar aja. Menurut saya ya tetap harus ada engineer di engine control room. Kenapa? Karena tidak semuanya komputer ya, computerized. Tapi masih banyak sebagian besar malahan adalah teknik, operation teknik. Jadi hanya fungsi kontrolnya zaman sekarang lebih bagus, lebih canggih, lebih akurat gitu ya. Apalagi udah dengan komputer. Oke, kita lanjutkan. Ini belum tepatnya. Jasa ini sebagai info aja, jasa BP1 menjadi AM1 dan gelarnya MR, AMKC menjadi AT1, gelarnya MRE. Saya mengajar untuk MRE atau AT1 di Jakarta yang ada 4 kelas ya, di BPTIP maupun di STP. Jadi ada 2 kelas yang tahun ini. Lanjut. Fungsi manajemen, saya kira ini semua level manajemen mulai kelas 3 ya, yang disebut kelas 4 ada updating management ya, pelajari baik-baik ya untuk kelas 4, kelas 5, kelas 3. Ya, boleh kelas 5, 4, 3 itu harus belajar manajemen supaya nanti pada saat kelas 2 dan kelas 1 betul-betul sudah punya basic. Tuh ya. Untuk pengenalan kelas 4, 3 itu mengenal saja. Tapi kalau sudah kelas 2 itu sudah sampai analisa perhitungan-perhitungan. Nanti kalau sebagai TT1 ya, level top management itu mulai meneliti semuanya. Dibantu dengan 5W dan 1H ini sangat penting dan sampai hari ini masih valid memakai kata-kata what, where, ya, when, why, who, and how. Misalkan untuk menganalisa satu masalah di atas kapal supaya pembagian tanggung jawabnya jelas. Apakah jangan semuanya ditimpakan orang kapal ya, mungkin teman-teman yang di darat ya, entah dari Mahkamah Pelayaran atau di perhubungan atau jasa bandar atau pemilik kapal, itu ada pembagian tanggung jawab. Ya paling enggak 5, tanggung jawab kelas, tanggung jawab
pemilik kapal, tanggung jawab orang kapal. Ya, orang kapal ini bisa berganti-ganti hanya dalam waktu satuan bulan. Ini malah sekarang paling lama 6 bulan. Jadi tidak sepenuhnya tanggung jawab orang kapal. Ya, jadi ada sah bandar juga, ada tanggung jawabnya. Saya mengamati bahwa tanggung jawab selalu dijatuhkan kepada orang kapal saja. Yang lain-lain tanda tanya. Ya. Padahal kalau menyebutkan kapal, yang punya tanggung jawab menjadikan kapal layak laut itu punya tanggung jawab juga kalau ada permasalahan. Oke, nah ini kita mikir nih ya. Mikir itu, sorry ya, melalui pertemuan pertama kita mikir, benar ya, controlling. Nah, oke. Ada satu informasi yang perlu saya sampaikan. Kalau di darat itu POEC, planning, organizing, controlling, actuating. Dan reportingnya ada juga. Kita sudah melakukan semua. Ya. Tetapi dengan adanya SMCode dipertegas lagi. Jadi ada reporting, daily report, weekly report, monthly report, ya quarterly report, semester report, dan kelas harus bekerja dengan baik mengawasi report-report itu. Mana yang kondisi kapal dengan baik ya melalui annual class survey. Ya. Untuk laporan-laporan yang bisa dikerjakan oleh orang kapal ya bagus. Tapi kalau yang tidak bisa, nah kelas harus tahu nih. Intermediate class survey, special survey. Waduh, ini maaf. Ya, kapal very large cargo carrier super tanker. Ya, lihat panelnya ini mesin induknya pakai turbin. Kapal yang besar kayak pulau aja ya. Ini panjangnya sekitar 360 sampai 400. Draftnya lebih 30 meter ya. Ini bukan kapal murah, ini harganya diperkirakan antara 3 sampai 5 triliun. Jadi kru kapal yang pasti tidak sembarangan. Ya, bukan kita bandingkan dengan di darat, tapi sangat lengkap, profesionalis. Tapi keterbatasan untuk melengkapi kapal supaya layak laut, nah disinilah ship owner, ya, pemilik kapal dan kelas harus menunjang dengan seteliti mungkin. Karena di dalamnya termasuk tadi kapal penumpang ya. Kapal penumpang. Oke. Berikut ini biar yang berkepentingan mikir ya. Saya belajar agak santai dikit. Memang kalau bicara safety nggak boleh santai ya. Kalau safety tentang kapal ya harus mikir itu ya. Mikir di sini tadi saya sebutkan ya, untuk kelas yang membuat kapal, mengawal kapal, mulai dari 0 tahun sampai 25 tahun. Jadi kelas dimanapun berada, ya kalau perlu orang kapal ditegur, karena harus sejalan sebagai jembatan pemilik kapal dan orang kapal. Kelas, biro klasifikasi seluruh dunia harus gas ya, untuk menghindari, mengurangi, mencegah kecelakaan yang ada di kapal, baik kerusakan mesin induk dan permesinan bantu, dan semua peralatan emergency atau peralatan darurat, termasuk bodi kapal dan lain-lain yang bisa berakibat tabrakan, tenggelam, terbakar, dan lain-lain ya. Oke, kemudian kami akan sedikit lagi ya. Karena ini adalah bedah buku yang perdana, modul 1. Nanti minggu depan kami akan tampil modul 2. Jadi ini ada 14 modul. Bila Anda berkenan dengan pembahasan modul 1 ini, ya saya belajar dari orang-orang yang terdahulu, tolong ya dengan hormat
klik tekan tombol subscribe dan tanda like. Bila ingin berbagi pengalaman kepada teman-teman yang ada di kapal, yang nggak bisa pulang, silakan di-share. Kamis depan atau minggu depan sebenarnya akan bahas bedah buku modul 2. Ya, paling tidak semakin rapi ya. Kalau sekali tampil rapi kayaknya malah ragu-ragu. Salam sehat, semangat, sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. HP saya tertulis di bawah, walaupun sudah padat ya saya bersedia untuk menjawab kalau ada pertanyaan dari teman-teman di atas kapal ya. Yang terakhir sekali adalah ucapan terima kasih kami kepada semua pihak yang telah membantu saya dalam terlaksananya bedah buku yang pertama kali. Ini melalui proses panjang ya. Terima kasih ya kepada teman-teman semuanya. Akhir kata yang mana nih ya?